hasil kerja dari tabel 5, mudah-mudahan nanti ada perbaikan dari teman-teman. Terima kasih banyak. Sudah Pak? Stop share. Oke, ya silakan Bu Ade di stop share. Bu Ana, apakah sudah bergabung Bu Ana? Bu Ana belum ada Pak. Oh, hilang. Saya aja sebentar ya. Oke. Lama nggak apa-apa Pak Ketua. Nanti biar ada diskusinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini merupakan rencana yang akan dipraktikkan ya, terkait dengan kegiatan pembelajaran. Untuk satu kelompok mengambil 4 orang siswa atau peserta didik, yaitu Novia, Akmal, Sadia, dan Julia. Kemudian kegiatan pembuka ini persiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dan mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa. Kaitan dengan kesiapan peserta didik yaitu melihat kebersihan kelas, kemudian juga menyiapkan media dan alat belajar yang diperlukan, lalu peserta didik menjawab salam dan berdoa sebagai awal pembelajaran. Biasanya juga ditanyakan peserta didik yang absen atau tidak hadir pada pertemuan tersebut. Ini dalam rangka melihat rasa kepedulian antar sesama. Jadi tidak diabsen satu persatu, melainkan bertanya kepada peserta didik yang lain, kenapa peserta didik yang tidak hadir ini dan alasannya seperti apa. Capaian perkembangan anak yaitu kedisiplinan dan nilai religius. Untuk pretestnya menghubungkan materi sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan, lalu mengajukan pertanyaan awal terkait materi yang akan diajarkan. Indikator pencapaiannya memahami keterkaitan materi pada siklus akuntansi, bahwa materi yang akan diajarkan merupakan jurnal penyesuaian, maka materi sebelumnya yang terkait seperti neraca saldo dan lainnya harus sudah bisa dipahami oleh peserta didik. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian, ini keterkaitannya dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada peserta didik. Capaian perkembangan, peserta didik mampu memahami siklus akuntansi perusahaan jasa. Kemudian yang kedua, mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah yang terkait dengan ayat jurnal penyesuaian. Kegiatan inti, ini kaitannya dengan RPP dan menggunakan model problem based learning ya. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan model pembelajaran, yaitu problem based learning, yang menjadi model yang akan digunakan, kemudian membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang pada setiap kelompoknya, kemudian menampilkan materi pembelajaran dalam bentuk media PowerPoint untuk diamati dan didiskusikan, lalu memberikan contoh penyusunan neraca saldo dan jurnal penyesuaian, dan mengarahkan peserta didik untuk mengamati dan mendiskusikannya bersama kelompok, kemudian mengajak peserta didik untuk menyusun ya, neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tentunya dengan bimbingan pendidik, dan berikutnya adalah peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi. Adapun indikator pencapaiannya, model yang digunakan menjadikan peserta didik lebih mudah dalam memahami materi. Kemudian pembentukan kelompok kerja akan meningkatkan kolaborasi peserta didik ya, dengan mendiskusikan masalah yang diberikan kepada masing-masing kelompok.
Model PBL meningkatkan rasa keingintahuan peserta didik dalam menemukan akar masalah pada kasus yang diberikan. Lalu kaitannya dengan capaian perkembangan, peserta didik mampu berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada ayat jurnal penyesuaian. Pembelajaran yang dilakukan akan meningkatkan kerjasama karena menggunakan sistem berkelompok, dan pembelajaran yang dilakukan meningkatkan motivasi peserta didik dalam memahami materi jurnal penyesuaian. Ini saya pun termotivasi dengan statementnya Pak Deki kemarin ya, bahwa memang motivasi itu tidak hanya bagaimana kita mengantarkan peserta didik di awal, tapi ini mencakup keseluruhan, dan ternyata ini menjadi salah satu sumber peningkatan hasil belajar peserta didik. Kemudian untuk post testnya akan disiapkan LKPD, dan peserta didik diminta untuk menuntaskan untuk indikator ketercapaian, mampu menyelesaikan seluruh soal, kemudian mampu menentukan akun ya pada jurnal penyesuaian, memecahkan soal yang berkaitan dengan konsep ayat jurnal penyesuaian, dan terakhir menyusun ayat jurnal penyesuaian tersebut. Untuk capaian perkembangan, menentukan akun pada jurnal penyesuaian, dan mampu menyusun jurnal penyesuaian. Kaitannya dengan refleksi, menanyakan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan, kemudian memberikan apresiasi terhadap hasil kerja peserta didik yang telah dipresentasikan pada kegiatan inti ya. Kemudian menyimpulkan materi yang dipelajari secara bersama-sama dan memberikan penguatan pada pembelajaran pemateri jurnal penyesuaian. Untuk indikator pencapaian, menjelaskan dan menentukan akun-akun pada jurnal penyesuaian, dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan materi jurnal penyesuaian berdasarkan contoh studi kasus. Kaitan dengan capaian perkembangan, pemahaman dan pengenalan peserta didik terhadap jurnal penyesuaian meningkat setelah pembelajaran menggunakan problem-based learning dengan media tampilan studi kasus dengan mengamati dan mendiskusikan masalah yang diberikan. Lalu terakhir terkait tindak lanjut, untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi jurnal penyesuaian perlu adanya variasi contoh studi kasus dan video pembelajaran yang menarik agar mudah dipahami oleh peserta didik. Untuk memahami ayat jurnal penyesuaian dan diulas kembali pada pertemuan selanjutnya bersama materi lanjutannya, itu salah satunya kertas kerja. Capaian perkembangan anak, peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal jurnal penyesuaian dalam berbagai model. Ini mungkin yang dapat disampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, silakan Bu, terakhir. Halo Enggak, Bu Bu Ana. Ana. Sudah, alhamdulillah.